WR kelompok 4 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Junior dengan NIM 2402132. Di dalam video ini saya akan membahas tentang e-budgeting. Nah, kalian tahu nggak apa sih itu e-budgeting? Nah, kalau kalian belum tahu, simak video ini dengan baik ya. Budgeting atau electronic budgeting adalah sebuah sistem pengelolaan anggaran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendigitalisasi seluruh proses perencanaan, pengajuan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran pemerintah. Konsep utama dari e-budgeting adalah menciptakan sistem penganggaran yang efisiensi, transparansi, dan akuntabel, di mana setiap tahapan anggaran tercatat secara elektronik dan dapat dilacak berbagai pemangku kepentingan. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan sistem manual yang selama ini cenderung lambat, tertutup, dan rentan penyimpangan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Datin. We are kelompok 4 hebat. Perkenalkan, nama saya Datin Tahira dengan NIM 2402103. Baik, setelah kita memahami definisi dari e-budgeting, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah munculnya e-budgeting. E-budgeting muncul sebagai solusi dari proses penyusunan anggaran pemerintah yang sebelumnya dilakukan secara manual dan sering menimbulkan masalah, seperti data tidak akurat, lambat, serta rawan manipulasi. Pada awal tahun 2000-an, pemerintah mulai mendorong digitalisasi anggaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Dari situlah e-budgeting diperkenalkan sebagai sistem elektronik yang mengintegrasikan perencanaan, penginputan hingga pelaporan anggaran dalam satu platform digital. Beberapa daerah di Indonesia menjadi pionir penerapannya dan sejak itu e-budgeting berkembang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. We are kelompok 4 hebat. Halo semuanya, kenalin saya Andaufa dengan NIM 240210045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat e-budgeting. Yuk, ikutin terus sama-sama. Tujuan e-budgeting dalam governance digital. Yang pertama, meningkatkan transparansi anggaran. Yang kedua, mencegah kecurangan. Yang ketiga, mempercepat proses perencanaan anggaran. Yang keempat, meningkatkan akurasi data. Yang kelima, mempermudah monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada manfaat e-budgeting dalam governance digital. Yang pertama, anggaran lebih transparan dan akuntabel. Yang kedua, mengurangi peluang markup atau anggaran fiktif. Yang ketiga, kolaborasi antar instansi lebih mudah. Yang keempat, efisiensi waktu dan biaya. Yang kelima, yaitu pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. We are kelompok 4 hebat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sarah dengan NIM 2402121. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan atau implementasi e-budgeting tingkat internasional. Jadi, di luar negeri, sudah banyak negara yang berhasil pakai e-budgeting. Contohnya, Amerika Serikat. Di sana, anggaran pemerintah dibuat dan dipantau secara online. Masyarakat bisa lihat penggunaan uang negara, jadi lebih transparan dan mengurangi korupsi. Contoh kedua, Korea Selatan. Mereka punya sistem namanya The Brand. Sistem ini bantu pemerintah supaya pengajuan anggaran jadi lebih cepat, data lebih rapi, dan tidak banyak kesalahan. Dari contoh itu, kita bisa lihat kalau e-budgeting bikin pengelolaan anggaran lebih cepat, jelas, dan aman. Harapannya, Indonesia juga semakin berkembang dalam penggunaan sistem ini. We are kelompok 4 hebat. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Umera dengan NIM 240210016. Ini saya akan membahas tentang penerapan e-budgeting di tingkat nasional. Secara nasional, pemerintah sudah mendorong seluruh daerah untuk memakai e-budgeting untuk
memutus rantai korupsi, mempercepat perencanaan, dan memastikan bahwa anggaran tepat sasaran. Salah satu kota yang sukses menerapkan e-budgeting yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya sudah menerapkan e-budgeting sejak 2015 untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas. Kota Surabaya memiliki beberapa penerapan dalam e-budgeting. Yang pertama, setiap instansi yang ada di Kota Surabaya melakukan perencanaan anggaran yang akan diimplementasikan ke sistem e-budgeting yang telah disediakan. Setelah itu, sistem akan mengevaluasikannya. Setelah dievaluasi, sistem yang terdapat akan tercatat secara digital sehingga bisa diakses oleh publik. Dan pemerintah Kota Surabaya juga mendapatkan berbagai penghargaan terkait penerapan e-budgeting dalam menunjang pelayanan publik. We are kelompok 4 hebat. Salam raka-raka Lun Mandum, nan ulun tuan Vidya Amarazuma, dan NIM 2402100010. Di sini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana transformasi digital telah merevolusi keuangan publik di Serambi Mekah. Ayo ikuti Vidya dan mari kita let's go! Pernahkah Anda membayangkan birokrasi anggaran yang lambat, rentan, dan kurang transparan? Kini saatnya kita beralih. Inilah e-budgeting. Di Serambi Mekah, e-budgeting bukan lagi wacana, tapi komitmen nyata pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang good governance. Di mana di era digitalisasi seperti sekarang, tuntutan reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan konsekuensi langsung dari penetapan otonomi daerah. Tujuannya, menciptakan kualitas dan akurasi APBA. Sistem ini fokus pada efektivitas belanja daerah dan transparansi real time. Setiap rupiah yang dianggarkan organisasi perangkat daerah terverifikasi secara elektronik dan memastikan anggaran tepat sasaran dan minim intervensi. Kota Loksmawe juga tidak ketinggalan. Sebagai kota strategis di Aceh, Pemko Loksmawe secara bertahap memperkuat e-budgetingnya. Saat menyusun RKA, SIPD Loksmawe berfungsi sebagai digital gatekeeper. Sistem memaksa efisiensi dengan mengunci penginputan biaya yang wajib mematuhi analisis standar belanja yang diatur oleh Perwal nomor 44 tahun 2021, di mana anggaran yang diinput tidak boleh melebihi standar. Setiap rupiah yang diinput tercatat sebagai audit trail yang menjamin akuntabilitas auditor. We are kelompok 4 hebat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasnia Yuni Hasibuan dengan ujung NIM 240210027. Di sini saya akan membahas mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh e-budgeting. Tentu saja teman-teman pasti berpikir nih, apa saja dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh e-budgeting, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, untuk mengetahui itu, mari kita saksikan bersama-sama. Teman-teman, e-budgeting membawa dampak positif yang nyata melalui penerapan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi di bawah pengawasan Korsubga KPK. KPK menggunakan sistem MCP yang sukses menutup celah anggaran siluman. Sistem ini mengunci usulan program sejak awal, jadi keputusan anggaran menjadi lebih bijak, transparan, dan sesuai kebutuhan rakyat, bukan kepentingan elit semata. Nah, untuk dampak negatif penerapan e-budgeting ternyata tidak kalah serius nih teman-teman dari manfaat yang dijanjikannya. Sistem yang lemah dari sisi keamanan siber sangat rentan diretas, disusupi virus, atau mengalami kebocoran data, sehingga laporan dapat rusak atau informasi sensitif terbuka ke publik. Selain itu, kendala terbesar muncul dari sistem yang sentralistik, seperti SIPD yang bergantung pada server pusat, jadi ketika server di Jakarta bermasalah, seluruh daerah langsung terdampak. Contoh nyatanya terlihat pada gangguan server SIPD di Kabupaten Siak yang menyebabkan data error dan menghambat pencairan keuangan. ASN, honorer, dan pihak ketiga harus menunda penerimaan gaji maupun pembayaran karena dokumen tidak dapat diproses. Pada akhirnya, e-budgeting ibarat pedang bermata dua. Ia mampu memberantas praktik korupsi melalui transparansi, tetapi juga berpotensi memperlambat bahkan mematikan birokrasi ketika infrastruktur dan SDM belum siap. Digitalisasi memang tidak bisa dihindari, namun pembenahan sistem dan kesiapan pelaksana adalah kewajiban mutlak agar teknologi benar-benar menjadi alat kemajuan, bukan sumber masalah baru.